Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur pada hari ini untuk penyertaan, pertolongan-Mu, penjagaan yang Tuhan berikan, dan Kau telah berikan hari yang baru untuk boleh kami jalani, kami nikmati bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan cara meningkatkan imun rohani yang baik. Saudara, di masa pandemi sekarang ini, virus COVID-19 ada di mana-mana. Dan untuk mencegah dan menjaga agar tubuh kita bisa terhindar dari virus ini, ialah dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Namun selain itu saudara, tubuh kita juga perlu menjaga stamina dengan meningkatkan imun tubuh yang baik. Dan untuk meningkatkan imun tubuh yang baik bagi tubuh kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti banyak makan sayur, banyak makan buah, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, juga kita memanajemen stres dengan baik. Ini artinya memiliki imun tubuh yang baik sangat membantu tubuh kita agar dapat terhindar dari virus yang ada di sekitar kita. Saudara, ternyata bukan hanya imun tubuh kita saja yang perlu dijaga dan ditingkatkan agar terhindar dari sakit penyakit. Namun imun dan iman rohani kita pun perlu ditingkatkan dan dijaga agar kita dapat kuat menghadapi tantangan, pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, dan terhindar dari rasa khawatir dan takut yang berlebihan serta kelesuan rohani. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan imun rohani yang baik itu? Saya mendapati beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama ialah dengan hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, jangan banyak mengeluh. Karena dengan banyak mengeluh akan membawa jiwa kita ikut sedih, dan akhirnya kita akan kehilangan sukacita dan pengharapan hidup. Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 27 mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Artinya, kekhawatiran, ketakutan, keluhan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Malah sebaliknya, imun rohani kita akan semakin lemah karena jiwa kita diliputi rasa khawatir, rasa takut. Karena itu, Rasul Paulus berkata dalam kesengsaraan yang sedang dialaminya, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kamu." Rasul Paulus tetap bersyukur sekalipun mengalami banyak penderitaan, mengalami hal yang sulit dalam kehidupannya, karena suatu kesadaran bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah mengontrol kehidupan ini. Karena itu saudara, banyaklah bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Susah, senang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Beriman bahwa Allah yang mengendalikan kehidupan kita, yang memelihara kita. Yang kedua ialah dengan hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, dengan hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa."
Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan. Iman kita akan diteguhkan karena kita memiliki suatu keyakinan bahwa ada janji, ada penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Artinya apa? Hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa membawa beban hidup dengan mencurahkannya kepada Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Inilah yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia selalu datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena itu, saudara, jangan pernah kita menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Tapi sebaliknya, hidup dekatlah dengan Tuhan. Itu salah satu hal untuk meningkatkan imun tubuh kita. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan imun rohani kita, ialah dengan mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Saudara, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan dikuatkan, disegarkan senantiasa. Karena itu, di dalam Efesus 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa salah satu senjata yang harus kita gunakan sebagai anak Tuhan ialah pedang roh atau firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, maka hati dan jalan hidup kita akan diterangi. Kita akan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Juga dengan firman Tuhan, iman kita akan dikuatkan, sehingga kita tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun saat ini kondisi sedang sulit karena pandemi corona. Tetapi kalau kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan mendapat kekuatan di dalamnya. Saudara, 3 hal inilah yang harus kita ingat untuk meningkatkan imun rohani kita, agar kita terhindar dari sakit rohani, yaitu dengan banyak bersyukur, hidup dekat dengan Tuhan, dan mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Mari saudara, biar tubuh kita bisa sehat dan rohani kita pun tetap sehat. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam kehidupan ini Engkau berikan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Meteraikan apa yang sudah kami dengar hari ini di dalam kehidupan kami, agar imun rohani kami tetap kuat, sehingga kami hidup boleh berfokus kepada Tuhan dan boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Pimpin sepanjang hari ini Tuhan. Hari yang baru Tuhan sediakan. Aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini, biar Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Oh Tuhan, tolong kami bergumul di dalam sakit penyakit yang kami alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang bergumul dengan sakit akan kanker pankreas. Tuhan juga tolong mereka, berikan mukjizat-Mu Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami infeksi Tuhan di telinga mereka. Biar Tuhan Engkau juga yang melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, tolonglah. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Tuhan yang sedang stroke ya Tuhan, tangan kanan dan kaki kanannya mengalami kelumpuhan. Tuhan, tolong, kiranya Engkau campur tangan terapi yang sedang dilakukan, pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus yang berkuasa, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan keadaannya. Tuhan, tolonglah. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, akan usus buntu. Oh Tuhan, tolonglah. Mungkin dia harus menjalani operasi. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau campur tangan sehingga operasi berjalan dengan lancar. Tuhan, campur tangan dan Engkau boleh memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan, kami berdoa
bagi saudara kami Tuhan yang akan menjalani operasi akan kanker payudara. Tuhan juga tolong kiranya Engkau Tuhan yang memberikan dia ketenangan, memberikan dia kesabaran, memberikan dia Tuhan pemulihan dan kesehatan daripada pas operasinya. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami bawa, kami panjatkan hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.